Yaman menjadi salah satu negara yang dianggap terbelakang karena kombinasi faktor sejarah, politik, sosial, ekonomi, dan geografis. Berikut adalah penjelasan panjang mengenai alasan Yaman menghadapi berbagai kesulitan. Pertama, sejarah kolonial dan fragmentasi. Yaman memiliki sejarah panjang kolonialisme dan pembagian wilayah. Sebelum bersatu pada 1990, negara ini terbagi menjadi dua entitas. Yaman Utara Kerajaan Mutawakilita, kemudian Republik Arab Yaman yang cenderung tradisional dan terisolasi, Yaman Seleton Republik Demokratik Rakyat Yaman yang berada di bawah pengaruh Marxisme dan Uni Soviet. Perbedaan ideologi, sistem pemerintahan, dan pengaruh asing ini menimbulkan konflik berkepanjangan bahkan setelah penyatuan. Ketegangan antar wilayah utara dan selatan masih membayangi politik Yaman hingga kini. Kedua, geografi yang tidak mendukung. Yaman memiliki medan yang keras. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari gurun dan pegunungan, dengan sedikit tanah subur. Curah hujan rendah menghambat pengembangan sektor pertanian. Kekurangan air bersih menjadi masalah serius, memperburuk kualitas hidup masyarakat. Letaknya yang strategis di Laut Merah juga membuatnya rentan terhadap intervensi internasional dan konflik terkait jalur perdagangan. Ketiga, konflik internal yang berkelanjutan. Yaman dilanda konflik berkepanjangan sejak penyatuannya. Beberapa konflik utama: Perang Saudara Utara Selatan 1994, ketegangan antara pihak yang pro-unifikasi dan pihak yang ingin memisahkan diri. Pemberontakan Houthi 2004 sekarang. Kelompok Houthi yang mayoritas berasal dari mazhab Zaidiyah, Syiah, menentang pemerintah yang didominasi Sunni. Intervensi militer Arab Saudi 2015. Sekarang Perang Saudara. Yaman berubah menjadi konflik internasional ketika koalisi yang dipimpin Arab Saudi campur tangan melawan Houthi. Konflik ini menghancurkan infrastruktur, membunuh ribuan orang, dan membuat jutaan warga Yaman mengungsi. Keempat, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Sebelum konflik, Yaman sudah menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Ekonominya bergantung pada ekspor minyak yang jumlahnya kecil dan tidak stabil. Kekayaan tidak merata dengan banyak wilayah pedesaan yang tertinggal, jauh dibandingkan kota-kota besar seperti Sanaa dan Aden. Korupsi merajalela di semua tingkat pemerintahan, sehingga bantuan internasional sering tidak mencapai masyarakat yang membutuhkan. Kelima, ketergantungan pada sumber daya terbatas. Yaman sangat bergantung pada minyak. Meskipun cadangannya kecil dibandingkan negara-negara teluk lainnya, ketika harga minyak turun atau produksi menurun, ekonomi Yaman langsung terpukul. Selonit, sumber daya air semakin menipis. Yaman diperkirakan akan menjadi salah satu negara pertama yang kehabisan air bersih. Tanaman narkotik ringan menjadi komoditas utama, tetapi penggunaannya memperburuk krisis air karena membutuhkan banyak air untuk ditanam. Keenam, krisis kemanusiaan. Konflik yang berlangsung lama memperburuk situasi. Kelaparan. Sebagian besar penduduk Yaman menghadapi kekurangan pangan akut. PBB menyebutnya sebagai salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Layanan kesehatan runtuh. Banyak rumah sakit hancur atau kekurangan sumber daya akibat perang. Wabah kolera dan penyakit lainnya merebak secara luas. Pendidikan terhambat. Ribuan sekolah rusak, sehingga generasi muda kehilangan akses pendidikan. Ketujuh, intervensi asing. Arab Saudi dan koalisi Teluk mendukung pemerintah Yaman melawan Houthi. Tetapi serangan udara mereka sering mengenai warga sipil dan infrastruktur penting. Iran dituduh mendukung Houthi, yang memperburuk ketegangan sektarian dan internasional. AZ dan Sekutu Barat melibatkan diri dengan alasan memerangi kelompok teroris seperti Al-Qaeda di semenanjung Arab AQP, tetapi seringkali hanya memperumit situasi. Intervensi asing seringkali bertujuan melindungi kepentingan geopolitik mereka daripada membantu Yaman. Kedelapan, kultur sosial dan pendidikan yang terbatas. Tingkat buta huruf di Yaman tinggi,
terutama di kalangan perempuan. Pendidikan tidak merata dan seringkali diabaikan di daerah pedesaan. Sistem patriarki yang kuat membatasi peran perempuan dalam pembangunan, ekonomi, dan sosial. Kurangnya inovasi teknologi dan diversifikasi ekonomi memperburuk stagnasi. Kesimpulannya, Yaman terjebak dalam lingkaran konflik, kemiskinan, dan ketidakstabilan politik. Tantangan geografis, kekurangan sumber daya, dan intervensi asing hanya memperparah situasi. Solusi untuk Yaman memerlukan upaya bersama, termasuk penyelesaian konflik, pengembangan ekonomi yang inklusif, dan investasi jangka panjang dalam pendidikan serta infrastruktur. Namun, dengan konflik yang terus berlangsung, jalan menuju perbaikan masih sangat panjang.